Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Nurfitria, NIM 250602053. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kecerdasan komputasional yang berjudul Optimasi Belanja Mingguan Rumah Tangga Menggunakan Algoritma Genetika. Dalam kehidupan rumah tangga saat ini, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, keluarga dihadapkan pada tantangan ekonomi berupa kenaikan harga bahan pokok yang tidak selalu diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Pada praktiknya, pengelola keuangan rumah tangga sering mengalami berbagai permasalahan dalam menentukan kombinasi belanja yang tepat. Jika proses pemilihan barang dilakukan secara manual tanpa pendekatan yang sistematis, maka efisiensi belanja sulit dicapai dan potensi pemborosan semakin besar. Nah, oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang cerdas yang mampu membantu rumah tangga dalam menentukan kombinasi belanja mingguan yang optimal, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan gizi, sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengorbankan kebutuhan penting keluarga. Untuk formulasi masalah dari judul saya kali ini, yakni permasalahan belanja mingguan rumah tangga dimodelkan sebagai masalah optimasi kombinatorial yang setara dengan 0/1 knapsack problem, di mana sistem harus menentukan kombinasi barang yang dibeli dengan keterbatasan anggaran tertentu. Untuk model matematisnya, XI sama dengan 1, yakni barang ini dibeli, X1 sama dengan 0, barang yang tidak dibeli. WI adalah harga barang ke I. VI adalah nilai kebutuhan barang ke I. Nah, untuk fungsi objektifnya, Fx sama dengan 7, 1 sama dengan 1, VI XI. Kemudian kendala anggarannya di model matematika akan menjadi 7, I sama dengan 1, WI XI, ya, kurang dari 150.000. Kendalanya yakni wajib membeli beras. Model ini bertujuan untuk memperoleh kombinasi belanja dengan nilai kebutuhan maksimum tanpa melampaui anggaran yang tersedia, serta tetap memenuhi kebutuhan pokok utama. Nah, sistem ini bertujuan untuk menentukan kombinasi belanja mingguan rumah tangga yang optimal, memaksimalkan pemenuhan kebutuhan penting dan dengan anggaran yang terbatas, menjamin kebutuhan pokok utama, yakni beras selalu terpenuhi, serta mengurangi potensi pemborosan akibat pemilihan barang yang tidak optimal. Nah, rancangan sistem berbasis algoritma genetika untuk data barangnya sendiri B1 yakni beras, B2 telur, B3 minyak goreng, B4 sayur, B5 buah, B6 daging, ayam, kemudian B7 susu. Dan dengan anggaran maksimal 150.000. Ini harganya, dan kemudian untuk nilai kebutuhannya, beras itu 9, telur 8, minyak goreng 7, sayur 6, buah 6, daging ayam 8, dan susu 6. Untuk representasi kromosomnya, setiap individu direpresentasikan dalam bentuk kromosom biner dengan panjang 7 gen, yang mana X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7 bentuk binernya yakni 10110011. Untuk parameter algoritma, ukuran populasinya 4 individu, jumlah generasinya 3, metode seleksinya menggunakan roulette wheel selection, probabilitas crossover-nya 0,8, probabilitas mutasinya 0,1, jenis crossover-nya one point crossover, dan jenis mutasinya menggunakan bit flip. Kemudian fungsi fitness dan penalti. Fungsi fitness dirancang untuk memaksimalkan nilai kebutuhan
Kemudian memberikan penalti jika melanggar kendala. Fitness sama dengan 7, I sama dengan 1, VI XI dikurangi P. Fungsi penalti didefinisikan sebagai P sama dengan 20 jika WIXI kurang dari 150.000, 10 jika X1 sama dengan 0, 0 jika semua kendala terpenuhi. Dengan pendekatan ini, individu yang melanggar anggaran atau tidak membeli beras tetap diproses, namun akan memiliki fitness lebih rendah, sehingga kecil kemungkinan untuk terpilih. Selanjutnya, kita ke proses algoritma genetikanya. Nah, untuk individunya ada 4 yang memiliki kromosom I1, kromosomnya 1101111, I2 1011111, I3 1111111, I4 1111011. Nah, sekarang kita evaluasi fitnessnya menjadi 3 generasi. Nah, untuk generasi yang pertama, nah, kita hitung karena individunya ada 4, jadi kita hitung mulai dari I1, individu satu. Barangnya ini beras, telur, sayur, buah, susu, total biayanya 92.000. Nah, kita hitung fitnessnya, jadi total nilainya 9 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6, fitnessnya sama dengan 35. Kemudian individu 2 dengan 1011011. Barangnya beras, minyak, sayur, daging ayam, susu. Total biayanya 108.000. Nah, sekarang kita total nilai kebutuhannya. Nilai kebutuhannya 36. Fitesnya sama dengan 36. Kemudian individu 3, barangnya telur, minyak, sayur, buah, daging ayam, susu. Total biayanya senilai 115.000 dan total nilai kebutuhannya 41. Karena X1 sama dengan 0, maka penalti dikenakan 10. Fitnessnya 41 dikurangi 10, jadi sama dengan 31. Individu 4, barangnya beras, telur, minyak, buah, daging ayam. Ya, total biayanya ada 105, jadi fitnessnya 38. Individu terbaik dari generasi satu adalah I4 karena nilai fitnessnya dia paling tinggi, yakni 38. Selanjutnya, generasi 2 proses crossover. Berdasarkan evaluasi fitness pada generasi satu menggunakan fungsi fitness berbasis penalti, 2 individu dengan nilai fitness tertinggi dipilih sebagai induk, yaitu individu 2 dan juga individu 4. Pemilihan ini dilakukan menggunakan prinsip seleksi berbasis fitness. Kita pilih 2 individu yang nilai fitnessnya paling tinggi. Selanjutnya, kita crossover. Metode yang digunakan yakni one point crossover dengan titik potong pada generasi keempat. Probabilitas crossovernya 0,8. Kromosom induknya yakni individu 4 dan individu 2. Hasil crossover dengan menukar bagian kanan per kromosom setelah titik potong diperoleh 2 individu baru, yakni A1 dan juga A2. A1 1110011, A2 1011110. Sekarang kita evaluasi fitnessnya yang individu A1 dengan bilangan biner 1110011. Barang yang dibeli yakni beras, telur, minyak goreng, daging ayam, susu dengan total biaya 113.000. Total nilai fitnessnya 38.
Evaluasi fitness individu 2. Barang yang dibeli, beras, minyak goreng, sayur, buah, daging ayam. Dengan total biaya 100.000. Nilai fitnessnya 36. Nah, sekarang kita ke generasi 3, yakni proses mutasi. Proses mutasi dilakukan menggunakan metode bit flip dengan probabilitas mutasi P sama dengan 0,1. Berdasarkan bilangan acak yang dihasilkan, mutasi terjadi pada individu A2, tepatnya pada generasi kedua. Sebelum mutasi A2 1011111, setelah mutasi menjadi 1111110. Nah, evaluasi individu hasil mutasi barang yang dibeli yakni beras, telur, minyak goreng, sayur, buah, daging ayam, dengan total biaya 120.000. Nah, total nilai kebutuhannya 44. Nah, sekarang individu optimal yang kita peroleh, yakni pada akhir generasi 3 diperoleh kromosom dengan fitness tertinggi sebagai suatu solusi yang optimal, yaitu 1111111 dengan perhitungan biaya sebesar 150.000. Biaya tepat sama dengan anggaran maksimum. Perhitungan nilai 98766 ditambah 6, yakni 50. Fitnessnya sama dengan 50. Fitness tertinggi dan seluruh kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Nah, individu optimalnya ada di generasi 3, di mana anggaran itu 150 bisa teroptimalkan dengan nilai fitness 50. Nah, kesimpulan dari judul saya yakni mengenai optimasi belanja mingguan rumah tangga menggunakan algoritma genetika, yakni berdasarkan proses algoritma genetika yang terdiri dari tahap seleksi, crossover, dan mutasi selama 3 generasi, diperoleh solusi optimal berupa pembelian seluruh kebutuhan rumah tangga dengan total 150.000 rupiah dan nilai kebutuhan maksimum sebesar 50. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma genetika mampu menyelesaikan permasalahan optimasi belanja rumah tangga secara sistematif dan juga efektif dengan tetap memperhatikan kendala anggaran dan juga kebutuhan pokok. Nah, yang nantinya eh, algoritma genetika ini diharapkan mampu diimplementasikan dalam pemenuhan anggaran kebutuhan lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.